Salam Suksma Angling Dharma. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nama budaya, salam kebajikan kepada semua para sinar, para abdi, para utusan, para pengiring, para pelayan, sekaligus para kesatria. Para kesatria Dharma, penegak Dharma, pembela Dharma, penyebar Dharma. Semoga Guru Atu temui kalian semua dalam keadaan sehat selalu, sehat batin dan lahirnya, dilancarkan rezekinya dan diberikan kemudahan dalam segala hal. Sore ini jam 6 kurang, Guru Atu ada di pesanggrahan, selalu akan bersabda, memberikan tuntunan pencerahan kepada para sinar tentang organisasi LAD ini. Para sinar harus paham dan benar. Misalnya kalau kalian sekolah, kalian harus benar-benar tahu nama sekolahnya apa, apa kepanjangan sekolahnya, siapa pemilik sekolahnya, siapa gurunya, apa aturan-aturan yang ada, apa kewajibannya yang mesti dilakukan, apa pelajaran yang akan didapat, itu semua harus paham. Sama di LAD. LAD ini adalah perkumpulan spiritual, sosial, ada sosialnya. Kenapa kita sosial? Karena kita pasti berinteraksi dengan lingkungan, dengan masyarakat. Tapi kita di sini lebih fokus dulu ke spiritualnya, yaitu tentang pemahaman suatu ajaran kesucian yang turun tahun 2007 lewat lantaran Ratu, perintah dari Tuhan Yang Maha Esa. Guru Atu diajarkan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh umat bahwa selama ini ada suatu matur bakti, sembah bakti yang kurang sempurna. Sembah bakti selama ini kan ada dua. Sembah bakti sehari-hari, sembah bakti hari tertentu. Sembah bakti setiap hari kalau agama Hindu sudah ada, yang Trisandya, agama Islam, Kristen, Buddha juga pasti ada yang tiap hari. Kegiatan yang ya pokoknya tiap hari lah kita urusan ke Tuhan. Misalnya iraga, misalnya ngejot agama Hindu, ngaturang canang segahan yang tiap hari tertentu. Misalnya kita ada namanya purnama, tilam, kajeng klion, odalan, hari-hari yang besar, itu semua ada. Dengan kita punya simbol namanya ada atas, ada tengah, ada bawah, ada alam bawah, alam tengah, alam atas, ada kelahiran, kehidupan, kematian. Ya, ada namanya kita Tuhan bermanifestasi sebagai Maha Pencipta, pencipta, memelihara, pelebur. Kita di sini selama ini kan cuma dua aja yang kita jalankan, yaitu sembah bakti sehari-hari, hari tertentu. Guru Atu diberikan perintah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya ajaran itu ada yang melindungi, ada perlindungan. Maka turunlah ilmu Suksma Angling Dharma. Ilmu Suksma Angling Dharma itu turun untuk melindungi ajaran. Dan juga tentunya yang melaksanakan tugas itulah para sinar. Maka para sinar berhak mendapatkan ilmu Suksma Angling Dharma dengan catatan ajaran itu dipahami, dimengerti, dan dilaksanakan baik untuk pribadi dulu maupun pada orang lain. Karena tugas kalian untuk menyebarkan pun itu hanya tidak ada istilahnya kita memaksa orang atau dipaksa. Ya kalau ada kata hadis, sebarkan agar kalian rahayu, selamat, dan tidak merasa takut atau was-was di dalam menyebarkan ajaran kerahayuan itu. Jadi karena ada matur bakti dua atau sembah bakti, Guru Atu ditambah bahwa Tuhan itu juga ada dalam jiwa kita yang harus kita membakti. Cara membaktinya ke dalam itu ya setiap mau beraktivitas apapun kita harus berusaha berdoa, memohon izin, mohon doa, mohon restu pada beliau. Kita menyambungkan diri dulu pada Tuhan agar apa yang kita lakukan itu kan ya disinari, dituntun, diberikan keselamatan, kerahayuan, ya diberikan jalan, kemudahan, dan mendapatkan hasil sesuai dengan karma kita masing-masing. Walaupun belum mendapatkan hasil, tapi kita tetap yakin yang dia sudah usaha, pasti Tuhan punya rencana yang lain yang tentunya kita tidak tahu. Pasti lebih baik asal kita paham tentang apa namanya kita berserah diri. Segala sesuatu yang berserah diri bukan pasrah, tapi kita menyerahkan sepenuhnya. Kita percayakan diri kepada Tuhan. Asal kita berusaha, jangan kita belajar berserah diri hanya berdoa, menjapa, minta izin, tapi tidak berusaha. Harus berusaha. Doa, ikhtiar, dan juga rencana itu pasti harus kita jalankan. Ya, itu ajaran spiritual Suksma Angling Dharma. Makanya LAD ini adalah barisan kumpulan orang-orang yang belajar berusaha untuk lebih banyak mendekatkan diri pada Tuhan dengan cara meningkatkan sembah bakti, matur bakti kita. Itu sebenarnya tujuan daripada adanya LAD
Masalah para sinar hidup masih ada kesusahan, penderitaan, kesengsaraan, tidak ada hubungan dengan ajaran yang Ratu berikan, tapi ada hubungannya. Tidak ada hubungannya karena itu karma kalian. Ya, artinya kalian punya karma, tapi kalau kalian belajar betul-betul meningkatkan berserah dirinya, pastilah diberikan jalan seberat apapun. Jangan kita egoisme. Artinya baru kita sudah mendalami ajaran, terus kita ada masalah, kita ngambul, kita pergi menyalahkan ajaran, menyalahkan gurunya, menyalahkan temannya, seakan-akan tidak ditolong oleh gurunya, tidak ditolong oleh ajarannya. Bukan begitu, kalian punya karma, Tuhan punya aturan sendiri. Jangan kita ngatur. Kalian punya karma, apapun yang terjadi hari ini maupun hari esok itu adalah cerminan dari perbuatan kalian masing-masing. Jangan pernah menyalahkan suatu ajaran kesucian, apalagi sampai ngambul, sampai pergi, perasaan tidak merasa ditolong misalnya. Kita tidak semudah itu memberikan suatu pemahaman yang sempit, karena kalian kalau belajar di LAD adalah belajar betul-betul Ratu mengajarkan untuk betul-betul ya bisa menjadi makhluk atau manusia yang benar-benar taat dan tunduk atas apapun pemberian Tuhan. Di sini belajar ikhlas menerima apapun pemberian Tuhan, dan belajar kita berusaha dan terus berusaha lewat dengan apa? Menghubungkan diri dulu pada Tuhan agar apa yang kita lakukan rahayu. Itu aja pesan dari Ratu. Makanya di LAD tidak bisa dihuni oleh orang-orang yang egoisme, yang angkuh, ego, apalagi orangnya yang misalnya menuntut hanya tuntutan saja. Di sini adalah hanya orang-orang yang jiwanya adalah betul-betul tulus mengabdi pada Tuhan, tulus menerima apapun keputusan Tuhan, banyak berusaha, banyak berserah diri, pasti ada jalan, pasti rahayu kalian. Itu aja pesan dari Guru Ratu. Terus semangat semuanya, LAD hidup jaya, merdeka, rahayu.